Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dan juga para suster, pada hari ini kita diajak oleh gereja untuk merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Dan seperti yang tadi dikatakan dalam pengantar, dengan demikian maka masa Natal berakhir kan ya. Ini akhir dari masa Natal dalam kalendarium liturgi Gereja Katolik. Dan saya kira apa yang paling penting untuk kita renungkan bersama-sama, tentu kita semua juga sudah dibaptis, ya kan? Dan kita, saya kira, tidak saja dibaptis dalam air, tetapi juga dibaptis dalam air dan Roh Kudus, ya kan? Karena mungkin kadang-kadang kita juga dibingungkan, ya kan, ada orang yang tahu, oh ya, orang Katolik itu belum dibaptis dalam Roh Kudus, ya itu saya kira salah, ya kan? Karena ya kalau kita dibaptis itu kan formulasinya atau rumusan formulasinya adalah aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya artinya itu dibaptis dalam nama Allah, dalam nama Roh Allah, ya kan. Memang ibu bapak dan saudara terkasih, pada era Yohanes Pembaptis, pembaptisan itu adalah hal yang biasa, ya kan, hal yang biasa artinya ya tentu pembaptisan adalah kaitannya dengan ada kaitannya dengan pertobatan, dengan niat untuk membaharui diri, ya kan, seperti yang juga diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Kalau kita misalnya membaca dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 23, di sana sebenarnya juga dikatakan Yesus sebenarnya juga membaptis, kan, sebenarnya. Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 23. Nanti bisa dilihat. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan maksudnya Yesus diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ya, sebenarnya baptisan tuh sudah ada sejak zaman era Yohanes Pembaptis, ya kan, seperti itu. Tapi juga murid-murid Yesus juga membaptis. Kita bisa lihat dalam misalnya Yohanes bab 4 ayat 2, ya kan, di sana dikatakan melainkan murid-muridnya juga membaptis, ya kan, dilihat Yohanes bab 4 ayat 2, ya. Jadi artinya baptisan itu sesuatu yang sudah dilakukan zaman eranya Yohanes Pembaptis, ya, dalam dikatakan kalau kita membaca sejarah gereja awal, ya kan, itu komunitas-komunitas di Laut Mati, di sekitar Laut Mati, yang namanya ada komunitas Qumran, komunitas Eseni, itu ya mereka sudah terbiasa untuk melakukan baptisan, ya kan. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu sama lah, kalau orang mau masuk universitas atau masuk SMA itu kan ada namanya masa inaugurasi, kan. Masa inaugurasi itu kan masa memperkenalkan alma mater yang akan dimana, seperti itu. Ya sama kalau orang Katolik mau masuk menjadi bagian dari komunitas atau jemaat Katolik, ya dibaptis, ya kan, sehingga dalam katekese untuk para Katolikumen seringkali dikatakan kalau kalian dibaptis antara lain konsekuensinya Anda secara penuh menjadi anggota gereja, kan begitu, kan. Nah, secara rohani ya, kita bisa memaknai dengan dibaptis kita menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus atau tubuh Kristus, yaitu gereja. Kristus sendiri sebagai kepalanya, ya kan, kepala gereja. Nah, maka ya dari situ kita bisa kemudian memaknanya banyak, ya, artinya sebagai bagian dari tubuh Kristus yang Kristus sendiri adalah kepalanya, adalah kepala gereja. Maka ya diharapkan kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus sebagai kepala gereja. Nah, kalau kita
bercermin pada bacaan Injil hari ini dan mencoba memaknainya. Ketika Yesus dibaptis, maka tadi dikatakan ya kan, ketika dibaptis terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus ya kan, dalam rupa merpati ke atasnya. Artinya secara rohani kita bisa memaknai bahwa dengan dibaptis kita sungguh-sungguh menerima karunia Roh Kudus ya kan. Ya tentu yang menjadi masalah ya kan, artinya dengan dibaptis kan ya dibaptis sekali, padahal kita mengarungi dunia ini kan, artinya ya macam-macam, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang hampir 100 tahun ya, artinya kita bisa memaknai sebenarnya kita memang harus terus-menerus dibaptis, diperbarui, dibasuh. Dibaptis artinya dibasuh kan, dibasuh. Nah, kalau dibasuh dengan air itu kan artinya nggak cukup ya kan. Maka tadi ada ungkapan dalam bacaan Injil ya, memang harus kita dibaptis dalam roh dan dengan api. Nah, artinya baptisan dalam roh ya kan, kalau saya melihat keterangan dari ya buku-buku referensi, dibaptis dalam roh itu karena Yesus tidak lagi ada bersama para pengikut. Ya kan, artinya secara fisik kita ke gereja tidak bersama-sama dengan Kristus, maka ya kemudian baptisannya disebut sebagai baptisan dalam roh Yesus ya kan, roh Allah ya kan. Tapi inilah iman gereja, inilah iman kita, dan moga-moga iman ini ya kita pegang dan menjadi, artinya kita memang sudah dibaptis dalam roh ya kan. Tapi tentu ya kan baptisan yang tadi dimaknai sebagai awal Yesus berkarya berkarya di publik ya, karena Yesus diutus ya kan, maka ya artinya kita harus terus-menerus diperbaharui lah. Bagaimana lah ya, kalau menurut saya ya kita diperbarui terus-menerus oleh roh ya kalau ya kita melakukan apa yang ya Yesus lakukan kan. Kalau kita merayakan Ekaristi seperti pada pagi hari ini ya itu adalah bagian dari kita membaharui diri kita terus-menerus ya, bagian dari pembaharuan diri kita ya kan. Kalau kita merayakan Ekaristi bersama-sama sebagai sebuah jemaat, sebagai bagian tubuh Kristus ya, ini adalah salah satu cara kita membaharui semangat atau daya roh itu ya kan, supaya roh itu tidak ngelemprek gitu kan, supaya roh itu tidak terseok-seok, supaya roh itu sungguh nyata lewat hidup keberadaan kita, lewat sikap kita ya, lewat keseharian kita dan sebagainya ya kan, ya lewat Ekaristi, lewat doa pribadi kita, lewat kita membaca firman, membaca sabda ya kan. Kalau kita menerima sakramen tobat ya kan, itu saya kira bagian dari keterbukaan diri kita untuk menjawab atau merespons ya karya roh itu, karunia Roh Kudus itu yang sudah dicurahkan oleh Allah lewat gerejanya dalam momen baptisan kita ya kan. Maka tadi yang dikatakan dalam surat kepada Titus tadi dikatakan bahwa tadi berkat permandian ya, atau dari awal hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmatnya, berkat permandian, kelahiran dilimpahkannya, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Maka kita tidak usah ragu-ragu bahwa kita sebenarnya lewat momen baptisan yang dulu pernah kita terima, memang kita sudah dianugerahi rahmat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya kan, dan dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita ya. Dengan demikian kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal. Makanya dalam waktu tahap pertama baptisan itu kan dikatakan kan, apakah Anda minta dari iman? Yang kita minta dari iman bukan rezeki yang berlimpah, ya itu memang penting ya, bukan duit yang berlimpah ruah, itu juga penting, tapi yang diminta
dari iman adalah hidup yang kekal. Ya, makanya artinya dengan dibaptis sebenarnya jangkauannya itu ya jangkauannya itu kan jangkauan yang jangka panjang katakan demikian ya kan. Artinya dalam diri orang yang sudah dibaptis sebenarnya sudah ada benih-benih hidup kekal ya kan. Benih-benih ya hidup abadi, benih-benih keselamatan kekal. Dan itu tampak ya kalau kita melakukan tadi hal yang baik dan benar ya kan, tadi dikata juga dalam surat kepada Titus dikatakan ia telah menyerahkan dirinya ya kan, maksudnya Allah telah menyerahkan dirinya dalam diri Yesus bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskannya bagi dirinya suatu umat Allah, bagi dia suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik ya. Nah, ini rajin berbuat baik itu kan juga tadi juga dirinci. Jadi artinya berbuat baik itu artinya apa tadi? Ada tadi hidup bijaksana ya kan, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, saya kira ya sudah cukup jelas lah, sudah cukup jelas. Lagi maka menurut saya yang penting ya, mari pertama-tama kita bersyukur atas rahmat baptisan ya kan. Tidak hanya bersyukur tapi ya mari kita menjadikan rahmat baptisan kita itu tidak hanya sebuah ritus liturgi yang tanpa makna, tidak ada isinya, yang menguap setelah kita dibaptis setelah 3 bulan atau setelah setahun atau 3 tahun, tetapi kita mohon terus menerus supaya Roh Allah sendiri membaharui ya semangat baptisan itu sendiri ya kan, dengan bagaimana tadi, dengan rajin berbuat baik, tapi juga hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini ya kan. Dan saya kira menurut saya sudah cukup jelas ya. Tapi tentulah ya saya juga sadar juga, saya juga sebagai imam juga ada banyak kelemahan, ada banyak kerapuan, ya ada banyak kesalahan dan dosa. Lah maka mari kita terus menerus membuka diri ya kan, untuk ya tadi seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama ya, dari pewartaan 3000 tahun yang lalu kan, pewartaan pertobatan kan senantiasa digemakan kan, senantiasa dikumandangkan kan. Karena memang penting bertobat dalam arti yang dalam arti yang sederhana ya, orang kan terus ingin terus baik kan ya, dalam segala hal kan ya. Misalnya yang duniawi aja ya, kalau Anda sebagai seorang pekerja, masa Anda tuh hanya mengimpikan gaji, gajiku 500.000 wae sebulan, enggak mungkin, enggak ada. Bagi saya omong kosong lah. Yang sudah gajinya 2 juta kalau bisa ya 3 juta, kalau yang 3 juta 5 juta, kalau sudah punya motor ya masih keinginan punya mobil ya. Ini juga sebenarnya kan juga bagian dari ya, artinya orang itu kan pengen menjadi maju dan maju dalam segala hal bidang kehidupan ya. Sama dalam bidang rohani kita diharapkan seperti itu ya kan. Artinya orang harus terus tumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih ya kan. Tidak bisa ya, sering dikatakan dalam buku-buku rohani ya, orang beriman itu harus selalu tumbuh ya, harus selalu tumbuh, harus berbuah ya kan. Berbuah kebaikan, berbuah pengampunan, berbuah cinta, berbuah ya keramah tamahan, berbuah kelemah lembutan, berbuah penguasaan diri, berbuah kesabaran, berbuah kebijaksanaan, berbuah hikmat. Saya kira harus seperti itu. Artinya makin hari makin berbuat baik kan. Semakin baik ya kan. Sama. Nah, memang kadang-kadang manusia terjebak ya kan. Ya dalam hal-hal yang materialisme aja, apalagi dunia seperti sekarang ini manusia sudah digenggam oleh yang namanya materialisme, hedonisme, sensualisme, seksualisme. Ya ini tidak bisa dipungkiri, tapi ya mari di tengah-tengah himpitan dunia seperti ini sebenarnya kita harus terus mohon ya, berteriak katakan demikian, terus-menerus pada Allah supaya Allah memberikan kekuatan, memberikan daya, memberikan hikmat agar kita dimampukan agar rahmat baptisan kita sungguh-sungguh berbuah, supaya buahmu tetap seperti dikatakan dalam Injil Yohanes ya. Maka sekali lagi mari pada kesempatan ini kita bersyukur, berterima kasih atas rahmat baptisan kita, tapi kita dengan rendah hati kita mohon supaya Allah senantiasa ya memberikan kekuatan kepada kita, memberikan daya, memberikan iman dan harapan agar rahmat baptisan menjadi sesuatu yang menjadi nyata, menjadi sesuatu yang berwujud jelas
dalam realita kehidupan sehari-hari kita, dalam hidup keluarga, dalam hidup bermasyarakat, dan juga di tempat kerja kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat para